Canang, sebuah simbol keagamaan yang indah dan syarat makna. Dalam upacara keagamaan Hindu, canang digunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan Tuhan dan memohon berkat. Namun, sayangnya, canang juga menjadi salah satu sampah yang sering tidak dihiraukan setelah digunakan. Rindri, Ya, kenapa? ini buang dulu canangmu. Aduh, ribet banget sih. Juga itu kan sampah organik, kan bisa terurai. Gak gitu, yuk sini dulu sini. Kamu ngapain sih, Ri? Nari-nari aku? Alay banget sih. Juga sampah bakal terurai juga tahu. Indri, walaupun ini sampah organik, gini deh. Coba kamu bayangin, banyak oknum yang berpikiran kayak kamu nih ya. Berdasarkan data SIPSN, timbulan sampah di Bali naik menjadi hampir 800.000 ton pada tahun 2019 dan menjadi 1,3 juta ton pada 2023 dengan 60% hingga 80% berupa sampah organik. Sisa upacara keagamaan menjadi salah satu penyumbang utama yang tanpa pengelolaan memadai dapat mencemari sungai, laut, dan menghasilkan gas metana. Kondisi ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam citra Bali sebagai destinasi wisata bersih dan indah sesuai prinsip Sabta Pesona. Umat Hindu Bali lekat dengan rangkaian upacara keagamaan. Sisa hasil upacara atau sampah sisa sajen pun tidak terelakkan. Di kota Denpasar, volume sampah bisa meningkat 5 hingga 30% pasca hari raya keagamaan dibanding hari biasa. Kamu gak baca berita ya akhir-akhir ini? Jadi gini, Indri. Sampah upacara keagamaan di Bali akhir-akhir ini meningkat 2 hingga 3 kilo per hari. Kamu gak bayangin nih, pas misalnya hari raya keagamaan, biasanya itu meningkatnya tuh 40-50% loh. Ya, walaupun aku buang di tempatnya, itu kan juga bakal berakhir di TPA dan bakal numpuk juga. Indri, kita generasi Bali kan. Ya, Kamu gak punya pikiran nih, kalau kita bikin inovasi dari sampah canang, ya jangan deh sampah canang, sampah upacara keagamaan. inovasi apa tuh? Kamu tahu biobriket nggak? Biobriket. Ya. Wah, menarik. Yuk kita bahas. Biloka berasal dari kata pri yang artinya briket, sedangkan roka berasal dari kata yang artinya dunia. Sehingga biloka ini adalah briket dunia yang lestari. Produk biloka ini mengubah sampah upakara menjadi biobriket yang ramah lingkungan melalui teknologi pyrolysis, di mana ini sebuah langkah nyata untuk menuju konsep zero waste. Selanjutnya adalah tahap pembuatan biloka. Pada tahap awal ini terdapat 3 tahap, yaitu menyiapkan bahan, pengeringan, dan juga karbonisasi. Pada tahap yang pertama, yaitu menyiapkan bahan, kita dapat menyiapkan bahan seperti canang, kayu, ataupun sarana upakara yang lainnya. Penyiapan bahan ini dilakukan hingga bahan terkumpul 10-20 kg. Perlu diketahui, berat ini merupakan berat sekali proses pembuatan biloka. Yang kedua adalah tahap pengeringan, di mana bahan yang sudah kita siapkan akan melalui tahap pengeringan ini yang dimana dikeringkan selama 2-3 hari hingga kadar airnya di bawah 10%. Yang ketiga adalah tahap karbonisasi, di mana bahan yang sudah dikeringkan akan dibakar dalam sebuah drum besi selama 3-5 jam yang nantinya apinya akan berwarna biru dan menghasilkan arang. Saya akan menjelaskan proses selanjutnya, yaitu yang pertama ada tahap penghalusan, pencampuran, dan tahap pencetakan. Yang pertama yaitu proses penghalusan. Bubuk arang yang dingin tadi diproses dan digiling hingga menjadi halus. Yang kedua yaitu proses pencampuran. Mencampurkan 80 hingga 90% bubuk arang tadi dengan larutan tepung tapioka untuk menjadi perekat. Tahap terakhir yaitu tahap pencetakan. Bubuk arang yang sudah dicampurkan tadi dicetak dengan menggunakan pipa dan dikeringkan dalam 3 hingga 7 hari hingga kadar air di bawah 5%. Dan biobriket siap untuk digunakan. Kesimpulannya, biobriket mampu memberikan 3 dampak utama yang positif. Yang pertama, dari segi lingkungan. Biobriket mampu mengurangi volume sampah di TPA
TPA dan juga mampu mengurangi emisi gas metana. Yang kedua dari segi ekonomi, biobriket mampu mengubah sampah yang tadinya tidak bernilai menjadi sesuatu yang memiliki daya nilai jual. Yang ketiga dari aspek pariwisata, Briloka mampu menunjukkan Bali sebagai destinasi wisata yang bertanggung jawab dan inovatif dalam pengelolaan lingkungan.